Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kiranya kita tetap di dalam kasih perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita di dalam segala aktivitas. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP, yaitu renungan harian Sabtu 19 Maret 2022, tertulis dalam kitab 2 Korintus 1 ayat 20. Saya akan bacakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. 2 Korintus 1 ayat 20. Ai manang piga baga-baga ni debata, gabi olodo di bagasan ibana. Jala marhite-hite ibana do amen, bahen hasangapon ni debata marhite-hite hami. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikianlah dikatakan. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua berubah. Semula dia baik sekali, sangat peduli, perhatian, tetapi karena hal-hal tertentu, dia tidak lagi menjadi seorang yang peduli dan perhatian. Yang dulunya sering memberi sumbangan, lalu tidak mau lagi memberi sumbangan kepada orang-orang yang memerlukan. Ya, tidak ada yang abadi. Nah jolo bercuhian doon. Tetapi ketika dia sudah dewasa, orang kebingungan melihat dia tidak lagi menjadi orang yang burju atau baik. Saudara-saudara, keterbatasan kita membuat kita lemah, tidak setia. Di dalam keterbatasan kita sering sekali melakukan pelanggaran. Terlebih-lebih dengan pelanggaran di dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya jemaat di Korintus mendapat teguran atau nasihat dari Paulus agar mereka setia kepada janji Tuhan, agar mereka setia kepada kebenaran yang diajarkan oleh Paulus, tidak berubah-ubah oleh situasi dan kondisi. Kita tahu Korintus adalah daerah pelabuhan, daerah perdagangan yang sangat ramai dikunjungi orang yang datang dari luar Korintus. Tentu kehidupan ekonomi mereka pun jauh lebih baik dari daerah-daerah lainnya. Tetapi seiring dengan meningkatnya ekonomi, seiring dengan majunya zaman, kehidupan mereka mulai berubah. Kembali mereka kepada ketidaksetiaan. Terkadang memang banyak orang seperti itu. Ketika susah sungguh rajin berdoa. Ketika susah sungguh rajin beribadah. Tetapi ketika sudah hidupnya lebih baik, sudah mendapat pekerjaan yang lebih bagus, semua itu dilupakan. Kenapa? Karena tidak punya waktu lagi. Sudah sangat sibuk dengan segala pekerjaan-pekerjaannya. Itulah manusia. Dengan segala keterbatasan, manusia sering berubah. Tetapi tidaklah demikian dengan Allah. Allah adalah Allah yang setia. Ketika Dia berjanji kepada manusia tidak akan mendatangkan air bah, pada zaman Nuh sampai hari ini Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika Allah berjanji akan menyertai umat manusia, Dia tetap Allah yang setia menyertai kehidupan kita. Tapi kenapa sering sekali kita merasa jauh dari Tuhan? Kita sering sekali merasa tidak diperhatikan atau tidak disertai oleh Tuhan. Ingatlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Tetapi kitalah yang sering pergi menjauh daripadanya. Kitalah yang sering menyimpang ke kiri dan ke kanan, menghindar dari jalan Tuhan. Oleh karena penyimpangan-penyimpangan itu mungkin kita sering gagal, kita jatuh, kita kecewa, kita sakit. Sehingga membuat kita terluka. Kita merasa Tuhan tidak ada, kita merasa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak setia. Ingatlah saudara-saudara, Dia tetaplah Allah yang kekal, yang tetap setia dari dulu sampai sekarang. Dia tetap mengasihi kita. Bagaimana Allah mengiringi perjalanan kehidupan manusia.
Allah menyelamatkan bangsanya, Allah menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Dan percayalah, sampai hari ini kita ada dalam genggaman Allah. Dia tetap mengasihi kita, Dia tetap memperhatikan kita. Berserahlah hanya kepada Tuhan. Berikanlah hatimu agar Tuhan memeliharanya senantiasa. Jangan cari-cari kekuatan, jangan cari-cari penghiburan, jangan cari-cari jalan keluar di luar daripada Tuhan. Karena itu semua sama sifatnya seperti saudara dan saya, yang hanyalah sementara. Satu waktu kita akan meninggalkan harta kita, satu waktu kita akan meninggalkan keluarga kita, satu waktu kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang kekal, tetapi Allah kita adalah Allah yang kekal selama-lamanya. Dia tidak pernah ingkar janji. Janjinya ya dan amin. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang diingatkan Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga menjadi peringatan bagi kita. Kalau Allah kita adalah Allah yang setia, apa yang Dia katakan itu tidak akan pernah berubah. Tetaplah berserah kepadanya, tetaplah percaya kepadanya. Jangan alihkan hatimu, jangan alihkan pikiranmu dengan kekuatan-kekuatan yang datang dari dunia. Ingat, kekuatan dunia sebentar akan menyenangkan hatimu. Lalu setelah itu dia pergi meninggalkanmu, maka engkau akan kecewa dan terluka. Tetapi Allah adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang akan terus memberikan penghiburan jikalau kita sedang susah, yang terus memberikan penghiburan jikalau kita sedang berduka, yang memberikan kekuatan ketika kita sedang lemah, memberikan jalan keluar ketika kita sedang di dalam kesulitan hidup. Percayalah, pengalaman rohani banyak orang-orang yang ada di sekitar kita boleh menjadi kekuatan bagi kita. Dan mungkin kita sendiri juga sudah pernah mengalaminya. Hanya terkadang karena hidup kita masih terus diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan, segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita alami itu bisa kita lupakan. Saudaraku, ingatlah, hidup kita adalah up and down. Hidup yang naik turun, hidup yang terus berjalan, naik turun di dalam situasi kondisi kehidupan. Ketika engkau di atas, jangan pernah lupa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ketika engkau di bawah, jangan pernah lupa untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Hidupmu adalah milik Tuhan. Hidupku adalah milik Tuhan. Kita ada dalam genggaman Tuhan. Karena itu biarlah segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lihatlah, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Yesus Kristus adalah kasih yang diberikan Allah kepada kita. Itu adalah janji yang kekal yang diberikan Tuhan untuk menyelamatkan kita, agar kita semua menjadi ahli waris di dalam kerajaannya. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Amin artinya ya, terima kasih Tuhan, syukur kepadamu Tuhan untuk kemuliaan Allah. Biarlah kita menerima Yesus Kristus yang adalah berkat di dalam kehidupan kita, berkat untuk kita beroleh hidup yang kekal. Terimalah Yesus Kristus dalam hidupmu sekarang, esok, dan terus sampai akhir menutup mata. Dan biarlah ketika kita dipanggil di dalam hadirat Tuhan, kita semua siap dan katakan, ya Tuhan, inilah aku. Janji Tuhan, ya, kekal untuk selama-lamanya. Jangan pernah lupakan itu dan tetaplah pegang Tuhan yang penuh kasih, yang terus mengasihimu sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu menghibur hati kami. Kami sering kecewa dengan segala sesuatu yang kami perjuangkan di dunia ini. Tetapi di dalam Tuhan kami selalu diberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap waktu iman kami semakin teguh dan kami semakin percaya hanya kepada-Mu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak membuat kami goyah, tidak membuat kami jatuh. Kami percaya Tuhan, janji-Mu kekal selama-lamanya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup kami sampai Maranatha tiba. Kami mau bersama-sama dengan Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tetap semangat dan serahkan seluruh hidupmu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.